Perkembangan Saman dari penuturan masyarakat tentang asal-usul Saman dapat dipastikan bahwa kesenian ini pada awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat untuk hiburan semata. Seperti yang disebut di video sebelumnya, bahwa kesenian ini berasal dari kesenian rakyat yang mengandalkan tepuk tangan dan juga pukulan ke paha dengan bernyanyi. Kegiatan seperti ini tentu merupakan hiburan bagi anak muda yang sedang berkumpul bersama. Dalam perkembangan selanjutnya atau setelah dimanfaatkan oleh ulama besar tadi, kesenian Saman berubah menjadi media pengembangan agama Islam. Sebagai media pengembangan agama Islam sampai kini, masih kita rasakan dengan syair-syairnya. Terutama sekali dalam langkah-langkah awalnya selalu dimulai dengan salam dan syair-syair Saman masih banyak yang berkaitan dengan konsep agama. Coba perhatikan syair berikut ini. Ken ama ine kita turah hormati katin dapet syafaat ari nabi te. Artinya, kepada bapak dan ibu kita harus hormat agar mendapat syafaat dari rasul kita. Syair ini mengandung makna ketaatan atau kepatuhan anak kepada kedua orang tuanya. Orang tua harus dikasihi, dihormati, dan juga harus dijaga jika mereka sudah tua. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika rasa hormat kepada orang tua sudah tidak ada, ganjaran dosa tidak terelakkan lagi. Karena pentingnya menghormati orang tua, para pemain Saman sering mengingatkan hal ini dengan cara menyelipkan syair-syair yang mengandung nasihat. Nilai yang dapat dipetik dari syair ini adalah nilai agama, yakni harus menghormati orang tua. Dalam syair juga disebutkan bahwa orang yang hormat kepada orang tua akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Banyak lagi syair yang memberikan bimbingan tentang agama, misalnya kadang berdosa peh kita ku Tuhan, nengon perbuatan te iwa sarai ingini, yang artinya mungkin berdosa juga kita kepada Tuhan melihat tingkah laku pada malam ini. Ibelang lain deh edet gereninget asal agama, yang artinya dibelang kejeren lain sekali adat tidak ingat agama. Ideni turah semiang kati senang kita lang-langho, yang artinya di dunia wajib sembahyang agar senang kita nanti atau di akhirat. Masih banyak lagi kata-kata dalam syair Saman yang mengingat kita kepada ajaran agama. Perkembangan selanjutnya, Saman sudah dijadikan sebagai kesenian yang diikut sertakan dalam festival sehingga sudah mulai dikenal oleh orang lain. Kegiatan festival yang mulai diikuti oleh Tari Saman adalah pada Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA yang kedua tahun 1972 di Banda Aceh. Pada waktu itu, Tari Saman menjadi salah satu tari favorit sehingga digelari oleh Ibu Tin Soeharto sebagai tari tangan seribu. Sejak itu Tari Saman mulai dikenal luas sehingga diundang dalam pembukaan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1974. Pada tahun berikutnya Tari Saman diundang kembali ke Jakarta pada tahun 1975 dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-30. Pada tahun 1977 Tari Saman kembali menjadi wakil Aceh dalam Festival Tari Rakyat 1 di Jakarta, dan tahun berikutnya menjadi wakil Aceh mengikuti festival di Jakarta. Tari Saman selalu ikut dalam Pekan Kebudayaan Aceh ketiga tahun 1988 dan Pekan Kebudayaan Aceh yang keempat tahun 2004 di Banda Aceh. Selain itu Tari Saman juga pernah diundang ke Amerika, Spanyol, dan Malaysia. Setelah jalan panjang, akhirnya Tari Saman diakui dan dikukuhkan oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO sebagai warisan budaya dunia tidak benda pada 24 November 2011 di Bali. Setelah itu pada kepemimpinan Ibnu Hashim, Tari Saman 2 kali berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai penari Saman terbanyak di dunia. Pertama, tepat pada hari Senin 24 November 2014 di Gayo Lues di Stadion Seribu Bukit. Tari Saman untuk pertama kalinya tercatat dalam buku MURI di urutan 6.752 dengan jumlah 5.073 penari. Awan Raharjo, perwakilan MURI yang hadir di tengah-tengah pertunjukan langsung mengumumkan hasil penilaiannya setelah naik panggung. Tari Saman yang dilaksanakan 5.073 penari tidak masuk dalam rekor Indonesia tetapi dunia. Untuk pagelaran Tari Saman massal dengan jumlah penari terbanyak di dunia, yakni 12.262 penari, Tari Saman kembali memecahkan rekor dunia di Museum Rekor Indonesia atau MURI
untuk pagelaran tari saman massal dunia dengan jumlah penari terbanyak di dunia, yakni 12.262 penari. Tari saman kembali memecahkan rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia atau MURI pada Minggu 13 Agustus 2017 di Stadion Seribu Bukit. Penghargaan tersebut langsung diserahkan manajer MURI Andre Purwandono kepada Bupati Gelues Ibnu Hashim, didampingi Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di atas panggung utama pagelaran saman 1001 penari. Dalam sambutannya sebelum menyerahkan piagam penghargaan itu, Andre mengatakan pemerintah Gayo Lues untuk kedua kalinya sukses memecahkan rekor dunia setelah pada tahun 2014 menghadirkan penari sebanyak 5.057 peserta. Untuk tari saman jilid 2 kali ini tercatat berjumlah 12.262 penari. Kata Andre disambut tepuk tangan penonton dan para penari saman yang baru saja tampil di hadapan puluhan ribu penonton. Nah, itulah perkembangan tari saman Gayo Lues setelah kami upload video pertama yang berjudul Sejarah Tari Saman Part 1, dan untuk video Part 3 akan dijelaskan fungsi dari tari saman Gayo Lues. Dan tetap ikuti channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.
Terima kasih kami ucapkan kepada penari taman.